Goyang. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ia adalah orang kanan Islam. Abdullah juga termasuk orang yang bisa masuk surga. Nabi SAW sering memujinya karena kemampuan Abdullah dalam membaca dan memahami Al-Quran sampai bahasa lainnya. Sebelum masuk Islam, Abdullah bin Mas'ud saatnya akan menjadi berikut untuk kalian. Abdullah bin Mas'ud menjaga kambing sambil berteduh di bawah pohon kurma. Orangnya selalu awas, tidak pernah lemah sedikit. Keadaan aman, aku bisa istirahat sejenak. Namun tiba-tiba saja matanya menangkap bayangan dua orang yang berjalan ke arah para kambing. Siapa ya mereka? Ada apa mereka kemari? Ternyata mereka adalah Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq yang hendak berpergian. Nah, apakah kamu bisa memberi segelas susu? Maaf, saya hanyalah pelayan, tidak berhak memberi susu ke kambing. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq bertekad dengan kejujurannya, padahal bisa saja memberi susu itu karena tuannya tidak tahu. Apakah kamu punya sapi betina yang mandul? Enggak. Atas izin Allah, kambing itu bisa mengeluarkan susu yang banyak setelah Nabi Muhammad SAW mengusap tubuhnya. Setelah melihat mukjizat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, Abdullah pun memutuskan untuk masuk Islam. Selama berhari-hari, Abdullah merasakan bahagia yang tidak pernah dialaminya. Dia ingin belajar Islam lebih jauh lagi. Mohon izinkan saya menjadi pelayanmu.
Nabi hendak tidur, ia membentangkan tikar. Ketika Nabi hendak berpergian, ia menyiapkan bekalnya. Bahkan Abdullah bin Mas'ud pernah dianggap sebagai keluarga Nabi karena terlalu sering menemani Nabi. Abdullah bin Mas'ud menjadi pribadi yang lebih baik setelah tinggal masa-masa dari sebelumnya dan menunduk malu di hadapan kaum Quraisy menjadi budak dan berlalu melewati mereka. Bahkan Abdullah bin Mas'ud pernah membacakan Al-Quran di samping Ka'bah, sebuah keberanian sahabat. Tiba-tiba seseorang bertanya, adakah yang bisa membacakan Al-Quran? Tentu saja ada, itu aku. Para sahabat melarangnya karena Abdullah bin Mas'ud tidak memiliki sosok yang bisa melindunginya. Pada saat itu orang Quraisy selalu menindas orang-orang yang berkedudukan rendah yang ketahuan masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud tetap ingin membacakan ayat Al-Quran di depan Ka'bah yang penuh orang Quraisy. Allah yang akan melindungiku. Beraninya kau menyerukan agama Muhammad di sini, padahal kau hanya orang rendahan. Abdullah bin Mas'ud kembali ke tempat sahabat dengan tubuh penuh lebam dan berdarah. Para sahabat segera merawatnya. Inilah alasan kami melarangmu. Aku akan melanjutkannya lagi apabila kalian mau. Sungguh musuh Allah semakin murkaku. Setelah hijrah kemudian Abdullah bin Mas'ud makin giat belajar Al-Quran. Setiap kali ada ayat Al-Quran, dia menghafalnya dan memahami isi serta alasan diturunkannya. Dia juga membacakan seluruh hafalan pada Nabi Muhammad SAW. Itulah cara Abdullah menjaga kemuliaan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Pada suatu sore, Abdullah bin Mas'ud sedang membacakan Al-Quran di rumahnya. Masya Allah, suaranya sungguh merdu. Nabi Muhammad bersabda, suara Abdullah sama seperti saat Al-Quran turun. Benar sekali, Nabi Muhammad sering menjadikan Abdullah sebagai contoh. Ketika suatu saat itu para sahabat bertanya, kemana kami harus belajar wahai Nabi? Berpegang teguhlah kalian pada apa yang diajarkan Abdullah bin Mas'ud. Ilmu Abdullah bin Mas'ud terus-menerus semakin bertambah hingga suatu ketika Umar bin Khattab memberinya suatu amanah tugas. Aku amanahkan engkau menjadi hakim dan jawab keuangan di Kufah wahai Abdullah. Masya Allah, semoga Allah selalu membantuku dalam hal ini. Aku percaya dengan kemampuanmu dalam memahami hukum Islam sesuai tuntunan Al-Quran. Tahun-tahun berikutnya Abdullah bin Mas'ud menjalankan amanah itu dengan sangat baik. Dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk masyarakat. Hal ini membuat para sahabat takjub. Pada suatu ketika Khalifah Utsman bin Affan pernah
bertanya, sebenarnya apa yang kamu cari di dunia ini, wahai Abdullah? Ampunlah, kau tidak ingin meninggalkan harta benda untuk anak cucumu? Aku pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka tidak akan pernah tertimpa kefakiran selamanya. Oleh karena itu, aku membiasakan anak cucuku membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Abdullah bin Mas'ud wafat pada tahun 32 Hijriah.